ceramai atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, orang seperti itu lebih hina dari binatang. Bebek, kambing, kalau dia nakal, apakah di tengah-tengah kita masih ada ciri-ciri masyarakat jahiliyah? Mari kita jawab dengan diri kita masing-masing. Ada orang dari hari Ahad sampai Kamis, bahkan sampai hari Ahad lagi, kerjanya cari nafkah terus, berkumpul terus di warung kopi. Itu aja nak kerja. Apa dilarang kumpul warung kopi? Tena tonji. Tidak juga dilarang kumpul di warung kopi. Tapi kalau sudah tiba saatnya azan, taroi siri alemu, salai kopimu, loko masih iye. Allah tidak larang kita dagang. Silakan kau dagang dari subuh sampai subuh lagi, tapi dengan catatan apabila diserukan kepada kalian sholat Jumat, apabila diserukan kalian berzikir memuji Allah, tinggalkan niagamu, tinggalkan sastramu, tinggalkan warkopmu, datang kau memuji dan membesarkan Allah. Jangan sampai kita dari hari Senin sampai hari Senin sepekan kerja tak hanya kumpul-kumpul harta, tiba waktu sholat tidak sholat. Bahkan anehnya ketika orang pergi sholat, dia tidak malu, tidak sholat. Gak ada gitu Pak. Kalau teman tapi sembahyang, tidak enak dirasa. Malu-malu kita, ditunggu sembahyang, mana-mana tidak dihafal tahiyat pijak juga. Masih harapan itu. Masih mau pakai dia teman sempajang. Tapi kalau sudah azan, teman-teman pada pergi ke masjid, teman kita ambil wudhu, kita tinggal dan tidak malu. Itulah yang bahasa agamanya kaswatul qalbi, mati niatinna. Yang Al-Quran mengfonisnya wa zawaun alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau ceramai atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, orang seperti itu lebih hina dari binatang. Bebek, kambing, kalau dia nakal, nak ganggu temannya, masih ada harapan Pak. Apa? Jual nih. Laku sekarang Pak, mau kurban. Nggak ada yang mau beli, masih ada harapan. GRI, potong, dan semua hampir dipakai. Dagingnya jadi coto, tulangnya jadi konro, kulitnya jadi perhiasan, kakinya jadi sop kikil, lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi, otaknya dimakan juga Pak. Semua kambing. Tapi kalau kita tidak sembahyang, Pak Botro, Pak Kepala Talang, panipu, bohong, jelek, bau badan, mau dia apa? Dia apa kok? Jual, siapa mau beli? Dipotong, ada mau makan kok. Inilah yang Allah sebut, mereka lebih hina dari binatang. Dan parahnya, lebih dibuang ke kamenne, ipodan di pada ye, nasihati di nak dakwai seperti itu. Mereka tidak ada berubah, bahkan mereka anak-anak kucini tompi nak kucini. Nauzubillah min zalik. Inilah tujuannya kita datang hari Jumat. Pulang kita dengar ceramah, ada perubahan sedikit. Jangan sampai kita seperti masyarakat jahiliyah saja, datang sekadar berkumpul, memamer-mamerkan kemewahan, menyampaikan kehebatan kita, bahkan tidur saja. Dengar ini ya Pak, ya sudah menjadi tradisi. Jumat-Jumat terlambat Pak, Jumat-Jumat terlambat. Kalau anggota DPR, wali kota, gubernur terlambat, kira-kira masih cari alasan, sibuk itawa, banyak mana tanda tangan, banyak tamuna. Tapi katen jo pengangguran, terlambat masih sembaki sembahyang, bagaimana tidak menganggur di puluhan tahun? Kecil buat Allah kasih kau pekerjaan, kecil. Mudah bagi Allah sembuhkan penyakitmu, mudah bagi Allah lunasi utang-utangmu. Tapi Allah dalam surah Al-Jum'ah tadi jelaskan, umat Islam, orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepadamu sholat Jumat, datang kau, puji dan besarkan Allah. Bahkan disunahkan kalau kau pergi sholat Jumat, pakai kau baju yang indah. Itu Al-Quran surah Al-Jum'ah. Pakai baju yang indah. Tapi sini pakai kateng asing. 3 hari kita pakai baju itu toh. Datang ke sholat. Itu celanata, barangkali 1 minggu. Kita bilang itu kapan? Kan kerja orang ustaz dari kantor. Repot ki bawa lagi baju. Anehnya, baju untuk gamis dipakai sholat Jumat, repot ki. Tapi kalau sepeda, ki kasih dia mobil tak. Ayo, mari kita gugah hati kita sekarang. Kenapa
Kenapa kalau benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, bahkan semakin menjauhkan diri kita kepada Allah, mampu kierangi? Kenapa ketika mau mendekatkan diri kepada Allah, kita tidak mampu? Itu berarti kita tidak serius. Wajar ratusan kali maki sholat Jumat, ribuan kali maki bahkan sholat Jumat, tidak mampu memperbaiki akhlak kita. Kenapa? Sekedar datang saja, duduk, begitu lagi tiap minggu, dan bahkan tidur ketika khutbah. Jangan maki pak. Sampai Jumat jandalan tak 1 minggu. Ndak tongki sampai duhur, ndak tongki sampai ngasar, ndak tahu sampai maghrib, apalagi subuh. Jumat saja. Jopoin paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah, kita sibuk mau WhatsApp. Mau kau masuk surga, nenek lupa tak. Apa yang kita andalkan? Inilah kehadiran Allah, hadirkan 1 Jumat ini. Dari sepekan 7 hari, Allah hadirkan 1 Jumat. Untuk apa? Hari spesial buat kalian mendekatkan diri kepada Allah. Maka sebaiknya di hari Jumat yang akan datang lebih awal. Sunnah pakai parfum. Sebelum kita duduk, sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat itu hakikatnya Jumat berjamaah. Sapa orang di samping kiri kanan tak. Jangan sampai gara-gara masih cebong kampret sampai sekarang belum baku baik kita mantap. Sapa. Mari kita baku baik. Kemudian kalau ada rezeki sedikit, masukkanlah rezeki itu ke celengan. Hari kepedulian. Karena bapak yang ada di dompet belum tentu kita yang punya. Tapi yang masuk ke celengan, itulah yang hak mutlak, tidak ada lagi yang bisa mengambilnya. Sidang Jumat yang saya muliakan, harapan hari Jumat sebenarnya Allah sengaja mengumpulkan kita. Ibarat handphone, dia hari ngecas. Dari hari Ahad sampai Kamis, handphone kita pakai terus, hari Jumat kita cas. Pun kalau sudah saatnya kita cas dan kita tidak cas lagi, lobe mihapita, nasami hatita kaswatul qalbi, keras, tidak mau mempenasehat, tidak, susah sekali dapat hidayah. Tapi hari Jumat pun kita abaikan untuk beribadah dengan baik. Hati-hati, bukan lagi lobet, tapi namanya motor, mati total. Kalau HP tak sudah mati total, biar HP harga 30 juta, pulsanya 5 juta di dalam, tapi tidak ada baterainya, tidak ada gunanya. Itulah yang disebut hati telah mati. Kalau hati seseorang mati, maka dia lebih hina dari binatang. Semoga Jumat kali ini menjadi introspeksi diri kita masing-masing. Menjadikan Jumat kali ini untuk pelajaran, untuk mengoreksi diri. Jumat yang datang, lebih awal kita datang. Pakai pakaian yang indah, sunnah pakai parfum, mencukur kita punya kumis, memotong kuku dengan hari kanan dulu, kemudian datang dengan terlebih dahulu sudah ada wuduknya. Insya Allah hari Jumat itu hari kemenangan buat kita. Seorang manfaat lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Nun wal kalam yusrun billahi bisabilil haq. Barakallahu li wa lakum wa izzazil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.